Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Eh, di sini aku akan update soal pencapaian JDT di Liga Juara-Juara Asia yang sudah dirilis dari Official Johor. Dan ternyata apa yang dicapai oleh Johor Darul Azim ini di ASEAN belum mendapat peringkat pertama. Jadi secara poin apa yang dipertontonkan ataupun ditunjukkan oleh JDT ini berada di level atas top ASEAN, tapi bukan nomor yang pertama. Siapakah yang pertama? Kemudian JDT juga sedang menyiapkan ya, selepas Arif Aiman, sosok yang kiranya mampu untuk gegar Liga Malaysia. Dan juga soal rumor kepindahan playmaker Indonesia ke Terengganu FC ya. Oke, yang pertama itu soal pencapaian JDT di Liga Juara-Juara Asia ya. Nah, ini sudah dirilis dari Official Johor bahwa JDT antara dua pasukan ASEAN terbaik di Asia ya. Jadi nomor 2 di ASEAN ya. Klub bola sepak Johor Darul Azim berada di tempat kedua dalam senarai 10 teratas klub ASEAN dalam pertandingan AFC pada 2022. Berikut kampanye bersejarah dengan layak ke round of 16 Liga Juara-Juara AFC. Yang pertama untuk klub dari Malaysia ya. Kita tahu JDT waktu itu mengungguli Kawasaki, Ulsan dan juga Guangzhou Evergreen ya. Dan kalau di top 10 ASEAN Club at AFC Turnamen 2022, nomor 1 adalah BG Pathum ya, dari 4 kemenangan, 3 draw dan 1 kekalahan dengan poin 19,5. Nah, JDT ini ada di peringkat kedua ya dengan 4 kemenangan, 1 draw dan 2 kali kekalahan dengan 16 poin. Kemudian di peringkat ketiga ini Kuala Lumpur City FC ya. Jadi ini Malaysia secara overall memang mendominasi ya dengan 10,84 ya. Karena Kuala Lumpur City FC berhasil berjaya sampai ke final ya. Kemudian keempat ini dari Lion City Sailor, ini kalau kayaknya Filipina atau Singapura ya, itu dengan 7. Kemudian Vietnam, PSM Makassar ada di peringkat 6 dengan 2 kali kemenangan, 1 imbang dan 1 kalah. Kemudian ada Huang An Gialai, kemudian Kedah nomor 8, Hugeng nomor 9 dan Bali United ada di nomor 10 ya. Itu ya. Jadi JDT berada di top ASEAN tapi tidak berada di pertama. Dan tapi kalau kita lihat dari segi lawan ya, ketika di kumpulan di grup, lawan-lawan yang dilawan oleh JDT ini lebih berat daripada apa yang dilawan oleh BG Pathum gitu. Nah, selanjutnya ini soal JDT ya, yang nampaknya juga boleh lah ataupun siap mengorbitkan player muda lain ya selepas Arif Aiman ya. Ini dirilis dari makanbola.com. Selepas Arif Aiman, JDT kini sedang persiapkan Daril Sam ya untuk gegar Liga Malaysia. JDT nampaknya makin rencak ya, mengetengahkan bakat-bakat muda untuk menjadi superstar dalam kancah Liga Malaysia. Selepas mengangkat nama-nama seperti Afiq Fazail, Ramadan Saifullah, Arif Aiman, klub Selatan Tanah Air itu sedang mempersiapkan pula seorang lagi anak muda yaitu Daril Sam. Bintang kelahiran Johor Bahru berusia 20 tahun itu mengarungi musim 2022 yang cukup gemilang apabila menjadi salah satu tonggak yang membantu JDT 2 menjulang trofi Liga Premier yang berhasil mengalahkan Kelantan. Dia mencuri tumpuan apabila menjaringkan 9 gol, penjaring terbanyak tempatan, dan berada di kedudukan kedua carta penjaring terbanyak, hanya 2 gol di belakang Abu Kamara yang muncul pemenang kasut emas. Jadi ini capaian yang luar biasa ya, karena pemain tempatan berhasil berada di peringkat kedua dan cuma selisih 2 jaringan saja, dan usianya masih 20 tahun cuy. Lebih manis lagi buat Daril Sam, pengendali JDT Hector Bidoglio turut memantau quality dan perkembangannya dari masa ke masa, malah menurunkannya dalam aksi terakhir Liga Super menentang Sabah pada 15 Oktober lalu. Sebelum ini dia juga pernah diberikan peluang oleh Benjamin Mora pada awal musim untuk mengikuti pengalaman bersama skuad senior. Ketika menentang BRM FC dalam saingan Piala FA, malah menjaringkan 1 gol dalam perlawanan itu. Bidoglio tidak menafikan Daril Sam mempunyai potensi untuk pergi lebih jauh dalam karirnya. Berdasarkan prestasi mengagumkan yang telah ditunjukkan ketika ini, Daril adalah pemain yang penting perlu dijaga oleh klub ini. Dia mempunyai masa depan yang cerah, tetapi jika ingin terus bermain untuk skuad utama JDT, dia tidak boleh cepat berpuas hati dan perlu gandakan usaha. Masih banyak benda yang harus perlu dilakukan.
Barisan kejuru latihan dan teknikal sentiasa memantau perkembangannya. Dia berlatih dengan baik dalam setiap latihan dan sikap ini adalah baik untuk memberikan sesuatu kepada klub nanti, ujar Bidoglio. Sebagai rekod, selain Liga Primer, Daril Sam turut menjulang trofi Piala Presiden bersama JDT 3 dan turut memperkuatkan skuad Sukma Johor yang marak hingga peringkat suku akhir. Untuk musim depan saya harap boleh lagi menyinar dengan pasukan serta mendapatkan menit permainan yang banyak, kata pemain itu dalam satu temu bual. Ya, ini menarik ya nama Daril Sam ini. Nah, apakah musim depan ini Daril Sam ini akan mendapatkan kesempatan ataupun menit play yang lebih banyak ya, khususnya untuk di tim senior? Kita lihat saja ya untuk bagaimana Bidoglio akan mempadu-padankan skuad senior, junior ataupun player-player yang lain ya, karena kita tahu yang ada di bangku simpanan Johor Darul Azim itu adalah player-player bintang ya untuk ukuran Liga Malaysia seperti itu. Next, ini aku juga cukup kaget sebenarnya terkait rumor ini ya. Ini dari makanbola.com ya. Ricky Kambuaya bakal sertai Terengganu. Nah, Ricky Kambuaya ini sekarang bermain di Persib ya kalau tak silap. Bintang sensasi Indonesia Ricky Kambuaya antara nama yang disebutkan akan menyertai pasukan Terengganu pada musim baru nanti. Perkara ini telah dikongsikan oleh peminat dan pemerhati bola sepak tempatan Piang Sangli yang menyatakan Terengganu mau merisik pemain daripada Indonesia. Pada bulan Januari yang lalu, Ricky Kambuaya ada menyatakan keinginan untuk beraksi di luar Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu kini beraksi di Liga Indonesia bersama pasukan Persib Bandung. Beliau dikenali sebagai pemain tengah yang mantap dari segi fisikal, badan, serta ketenangannya mengawal bola dengan baik. Dalam saingan Piala AFF, sebelum beliau ditempatkan sebagai pemain terbaik perlawanan, meskipun pada ketika itu Indonesia tewas kepada Thailand, akan tetapi ketika ini masih tiada lagi apa-apa pengumuman resmi daripada pihak berkaitan berkenaan perkara ini. Menurut laman Transmart, Ricky Kambuaya masih mempunyai kontak bersama Persib sehingga bulan Maret 2024. Kita coba cek media Indonesia ya terkait Ricky Kambuaya. Ya di media Sukan Indonesia, media olahraga Indonesia juga banyak ya. Sudah misalnya di Bola Sport, rumor transfer Ricky Kambuaya dikabarkan masuk radar runner up Liga Malaysia. Oke Zone, media Malaysia sebut gelandang timnas Indonesia Ricky Kambuaya dibidik TFC. Bola.com, waspada Persib, Ricky Kambuaya disebut diincar runner up Liga Malaysia. Harian Jogja, Ricky Kambuaya dilirik Terengganu FC ya. Dan aja membahas harganya juga, catatan statistik. Jadi memang ini di Indonesia pun cukup ramai ya yang memberitakan atau mengait-ngaitkan Ricky Kambuaya dengan Terengganu FC. Nah, kita tunggu gelombangnya seperti apa. Karena Liga Indonesia juga belum jelas mulai lagi kapan ya, karena kita tahu efek dari tragedi yang tragedi yang menewaskan banyak sekali orang di Kanjuruhan yang sangat diekspos dunia juga ya. Ini membuat liga harus berbenah agar itu tak terulang lagi, dan ini belum kapan akan dimulainya lagi, tapi aku harap sampai itu bergulir lagi semuanya itu harus ada solusinya, dan rekomendasi dari tim gabungan pencari fakta juga dijalankan oleh PSSI ataupun federasi. Nah, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.